Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Janji-Mu yang kami nantikan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menyediakan. Yes. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Mari kiranya Engkau berbicara kepada kami semuanya. Biar Roh Kudus Engkau urapi kami, terlebih hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa kiranya
Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Karena kami meyakini bahwa firman Tuhan itu tetap relevan sampai hari ini. Dan firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kami secara individu, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hikmat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa kembali berada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin, puji Tuhan. Saya juga mengucap syukur untuk kesempatan yang kembali diberikan kepada saya, dipercayakan untuk menyampaikan isi Tuhan. Isi hati Tuhan saya, pagi hari ini, Tuhan taruh dalam hati saya satu tema mengenai parenting Bapak Ibu. 5 tahun terakhir ini saya banyak berurusan dengan anak-anak ya. Saya ada di sekolah, pelayanan saya yang utama adalah di sekolah bersama dengan anak-anak. Saya bersama-sama dengan anak-anak dari playgroup TK sampai anak SMA. Jadi kalau dengan anak SMA saya main basket bareng, dengan PJKJ saya jadi seperti PJKJ. Enggak seperti ini, kalau saya khotbah dari anak PJKJ. Dari anak 3 tahun, saya khotbah di depan anak 3 tahun. Dan saya harus betul-betul jadi badut Bapak Ibu. Kalau enggak, saya enggak bisa menarik perhatian mereka. Tetapi ya itulah, dalam masa-masa itu banyak yang saya lihat. Dan saya temukan, saya mengkonseling cukup banyak anak-anak yang bermasalah di sekolah. Saya mengambil kesimpulan sementara, banyak masalah terjadi berakar di keluarga. Nah sayangnya, anak jadi korban, begitu. Anak jadi korban dan sekolah tidak punya kemampuan penuh untuk menjangkau orang tua karena itu bukan ranahnya. Menjadi orang tua itu tidak pernah mudah, tidak pernah mudah. Menjadi orang tua itu sulit. Tetapi anak perlu kita lihat bukan sebagai beban, tetapi sebagai berkat. Kalau kita nggak bisa lihat di dalam kacamata ini, maka menjadi orang tua itu sudah sulit, tidak mudah, betul-betul menyiksa. Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa anak kita ini berkat Tuhan dan bukan beban dalam hidup kita. Ketika kita melihat ini dengan benar, maka kita tinggal perlu menggali firman dan belajar bagaimana menjadi orang tua seperti apa yang Tuhan inginkan. Menjadi orang tua di tahun 90, tahun 2000, tahun 70, tentu berbeda dengan menjadi orang tua di zaman sekarang. Kalau mungkin saya bisa survei sedikit, berapa banyak di antara kita yang punya anak usia dari kecil sampai maksimal 28 tahun. Dari kecil sampai 28, oke ya, cukup banyak ya. Nah itu masuk generasi Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z itu kurang lebih sampai tahun sekitar 92 sampai tahun 2012. Kemudian 2012, anak saya ini 2012, dia masuk peralihan sampai hari ini itu masuk generasi Alpha namanya. Mereka ini generasi yang unik. Nah tentunya saya tidak bisa menyinggung generasi yang sebelum-sebelumnya karena memang tantangannya berbeda dan saya nggak mungkin menjelaskan banyak hal karena aplikasinya pada akhirnya akan berbeda. Prinsipnya sama, prinsip firman Tuhan tetap sama, penerapannya berbeda. Nah saya akan fokus kepada generasi Alpha dan generasi Gen Z karena mereka unik. Kita bertemu dengan mereka hari ini dan itu yang membuat kita kalau tidak kita nggak paham, ini akan benar-benar membingungkan sekali. Dulu waktu zaman saya kok nggak gini ya. Dulu waktu saya masih kecil kok nggak gini. Tapi kenapa anak-anak saya ini kok seperti ini? Perbedaan mendasar adalah mereka besar dengan teknologi. Jadi slide-nya bisa ditayangkan. Mereka besar dengan teknologi. Saya tidak mau mengkambing hitamkan teknologi karena teknologi itu bermanfaat. Ada banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari teknologi. Komunikasi lebih mudah, banyak hal lebih mudah. Tetapi ada sisi negatif yang harus kita mengerti dengan adanya teknologi di tangan anak-anak kita. Dulu nggak ada ceritanya ya, bahasa Wallace, lagi PW. Loh ayo kamu makan, malas mah lagi PW. Kalau sekarang begitu ya, nge-grab aja. Dulu kalau kita PW nggak makan.
nggak ada kita Grab dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak mau gerak, nggak makan. Hari ini kita bisa lagi nyantai, TV nyala, laptop nyala, pegang HP. Dan itu pemandangan yang normal hari ini. Itu sesuatu yang wajar kita lihat. Nah, teknologi sekalipun ada banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan, ada dampak negatif yang perlu kita waspadai. Nah, kalau ada di sini yang calon orang tua, ini menjadi bekal bagi kita. Kalau ada beberapa anak-anak muda dan remaja, ini bisa jadi pengetahuan bagi kita. Dampak negatif yang pertama, social skill dari anak-anak zaman sekarang itu sangat terkendala. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berelasi, kemampuan berteman, itu skill yang harus dilatih. Nah, kalau mereka hidupnya hanya dari gadget ke gadget, mereka lihatnya hanya tablet, laptop, mereka akan sulit untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi itu jam terbang. Makin kita sering ketemu orang, makin kita ngajak ngobrol orang, makin gampang kita untuk punya teman baru, bersosialisasi. Tetapi kalau teman kita, komunitas kita, circle anak-anak kita ini hanya di dunia online, maka ketika nggak kaget, jangan kaget orang tua kalau ketika mereka ketemu dengan orang yang baru, mereka sulit kikuk mau ngomong apa, mereka nggak tahu. Lebih baik kalau ada tamu masuk kamar, pegang gadget. Nah, kemudian yang kedua, hubungan terkendala. Hubungan yang saya maksud ini hubungan orang tua dengan anak-anak. Jadi kita nggak perlu heran anak sekarang ini lebih cinta gadgetnya daripada ngobrol sama kita. Lebih suka di kamar bersama dengan gadgets, games, atau apapun itu yang sedang dikerjakan di gadget daripada spending time dengan kita. Kita ajak pergi sulit, kita ajak makan bareng sulit, kita ajak kumpul sulit. Karena apa? Mereka lebih suka dengan apa yang mereka, di dunia online. Mereka lebih tertarik di sana dengan segala hiburannya. Jadi teknologi itu menawarkan hubungan yang dulu jauh jadi dekat, tapi ternyata ada efek negatif di mana ini membawa isolasi dan tembok yang sangat tebal kalau kita nggak hati-hati. Jadi seolah-olah kita nggak kenal dengan anak kita. Kenapa? Karena memang nggak ada hubungan. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah ini sangat mempengaruhi kemampuan untuk fokus. Jadi anak zaman sekarang ini kan terutama yang alfa ya saya temukan ya. Mereka akan terbiasa dengan shorts, mereka senang sekali dengan shorts. Reel, shorts, TikTok itu mereka favorit. Dan dulu 3 detik pertama itu hook penentu. Tetapi sekarang ini 1 detik bahkan kurang. Ketika mereka lihat sesuatu dan mereka nggak suka, mereka langsung scroll. Nah, ketika mereka terbiasa dengan ini, itu sulit untuk fokus mendengarkan sesuatu untuk waktu yang lebih lama. Jadi jangan heran orang tua kalau anak-anak generasi alfa atau Gen Z, terutama alfa, kita ajak ngomong panjang, mereka udah mulai ngelamun, udah mulai lihat kiri kanan. Karena mereka nggak punya kemampuan, tidak terlatih kemampuannya untuk menyerap sesuatu atau konsep dalam waktu yang lama. Mereka lebih senang sesuatu yang ngomong tek tek seperti di Reels, di TikTok itu kan ngomongnya kan tek ganti topik. Mereka punya kemampuan untuk multitasking, untuk melakukan hal itu, tetapi kemampuan untuk fokus untuk sesuatu yang lama mereka nggak punya. Kemudian ini masalah yang tren ketika teknologi meningkat, yaitu masalah kesehatan. Karena mereka aktif main gadget, mereka ada sangat disibukkan dengan game dan lain sebagainya, sehingga mereka lupa makan. Apalagi orang tuanya sibuk, kita sibuk, mereka lupa dikasih tahu untuk makan, mereka nggak lihat jam, main terus. Akhirnya ternyata 8 jam belum makan. Nggak lapar mereka karena kan asik ya di gadget ya. Sehingga ketika udah kelaparan sekali baru, makan, makan. Nah ini nggak sehat, sangat nggak sehat. Apalagi kalau kita izinkan gadget itu masuk kamar, wah ini menimbulkan bahaya yang lain. Waktunya tidur nggak karuan. Bisa jadi harusnya mereka tidur jam 9, jam 10, bisa jadi jam 12, jam 1 mereka belum tidur. Karena gadget itu selalu asik. Sehingga kalau mereka kurang tidur otomatis dampak kesehatan akan sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita di zaman sekarang. Nah kemudian yang terakhir, bahaya browsing. Saya mengatakan hari ini itu tidak ada lawyer. Kenapa? Karena segala sesuatu informasi mengenai lawyer kita bisa dapatkan.
Kita tinggal cari di internet, bagaimana memecahkan kasus ini, tanya AI, kita dapat semua instruksi tentang lawyer. Hari ini nggak ada dokter. Mau tanya tentang penyakit apapun, kita bisa pelajari semuanya. Dan jangan-jangan, hari ini sudah nggak ada anak-anak. Karena anak-anak punya informasi yang kita tahu. Internet itu tidak punya age filtering. Mereka tidak didesain untuk memberikan informasi untuk usia tertentu. Jadi kalau anak kita mau cari apapun di internet, mereka akan bisa dapat. Dan ini bahayanya sangat jelas. Pornografi, kehidupan yang borju, hedon, iri hati, kemarahan, dan segala macam. Mereka temukan di situ tanpa filter. Bahkan mereka scrolling dalam waktu 1 jam, lebih daripada opa oma kita dapat informasi seumur hidup mereka. Hanya dengan mereka scrolling 1 jam. Ini karakteristik anak-anak kita di zaman sekarang. Itu sebabnya saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, Raising Broken Kids in Hostile World. Atau membesarkan anak yang rapuh di tengah dunia yang keras atau dunia yang berbahaya. Nah, saya akan membawa kita untuk mengambil dari satu contoh tokoh di Alkitab. Tokoh ini sangat luar biasa hebat. Dia diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan pembangunan bait Allah. Dia memimpin banyak peperangan dan dia memenangkan. Dia adalah salah satu raja yang paling hebat di sepanjang sejarah dunia. Dan juga dia dikenal karena dia mengalahkan seorang raksasa namanya Goliat. Dia adalah Raja Daud. Kita akan belajar dari kehidupan Raja Daud, dari keluarga Daud, dari parenting kehidupan Daud. Kita akan melihat prinsip-prinsip yang kita bisa bawa pulang dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Belajar dari kesalahannya, kita bukan menguliti dia, menghakimi dia, tetapi tidak kebetulan Tuhan mengizinkan Daud ditulis secara detail kehidupannya, boroknya, lukanya, cacatnya, supaya apa? Bukan mempermalukan, supaya kita belajar hari ini. Belajar dari kehidupannya. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak pernah melihat keluarga Daud sampai detail ini, tapi ini informasi secara umum dari keluarga Daud. Keluarga Daud itu besar Bapak Ibu. Paling tidak dicatat oleh Alkitab dia punya 8 istri. Satu saja sudah repot ya, apalagi punya 8 ya. Belum lagi ada istri-istri yang lain yang nggak tahu jumlahnya berapa, tapi dicatat. Semua yang saya tulis di sini itu semuanya dicatat Alkitab. Kemudian dia juga punya gundik atau selir yang bukan istrinya, jumlahnya juga nggak tahu kita. Jadi jumlahnya banyak. Dari istri-istri yang dicatat, minimal ada 21 anak yang ditulis namanya. Anaknya Daud. Belum terhitung anak-anak dari selir. Jumlahnya kita nggak tahu. Jadi ini keluarga yang sangat besar sekali. Nah, kalau kita berpikir, waduh keluarga saya ini jauh dari sempurna. Anakku ini nakal, anakku nggak bisa diatur, nggak bisa diomongin. Anakku ini pernah bikin kesalahan ini dan itu. Dan kita merasa malu dengan keluarga kita merasa minder dengan keluarga kita, anakku belum berhasil, anakku ini masih gandol sama orang tua, anakku ini udah besar, tak bukakan toko, tak kasih kerjaan, kok kerjaannya nggak maju-maju, saya harus terus support keluarganya, dan itu membuat kita malu. Bapak Ibu, saya tunjukkan keluarga Daud, supaya kita paling tidak nggak usah terlalu malu. Ya, ini Alkitab mencatat keluarga Daud, yang pertama, anaknya ada incest. Saya yakin di antara kita nggak ada incest di keluarga kita. Kakak adik melakukan hubungan seksual. Anaknya Daud. Anaknya membunuh anaknya. Absalom membunuh Amnon. Dan Absalom tidur dengan istri-istri papanya. Dia bukan cuma itu berusaha mengkudeta kedudukan papanya. Bukan cuma itu dia berusaha membunuh papanya. Ini keluarga apa ini seperti ini? Bukan cuma itu, ada anaknya yang lain berusaha untuk membunuh putra mahkota supaya merebut tahta. Namanya Adonia.
Dan yang terakhir, Salomo pada akhirnya anak Daud yang jadi raja, dia bunuh saudaranya supaya mengamankan tahtanya. Dia membunuh Adonia. Ini keluarga Daud. Nah, dari keluarga seperti ini, kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan yang saya percaya masih relevan berhadapan dengan anak-anak di zaman sekarang. Prinsip yang pertama, otoritas tanpa kedekatan itu akan menghasilkan pemberontakan. Orang tua berpikir, saya ini papamu. Mama berpikir, kamu harus dengar mama. Kamu kalau nggak ada mama, nggak ada papa, kamu makan apa? Ini otoritas. Kita mempraktekkan otoritas, tetapi kita mesti tahu karakteristik anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu tidak silau dengan otoritas. Saya jamin. Dia nggak peduli dengan ini mamanya, ini papanya, ini gurunya, ini pendetanya, ini presiden, ini jenderal. Mereka nggak peduli dengan itu semuanya. Mereka cari hubungan. Mereka cari hubungan. Mereka cari kedekatan. Kalau kita tidak berusaha mendekatkan diri kepada mereka, dan kita coba praktekkan otoritas dengan segala macam aturannya, kita nggak mau tahu masalah mereka, yang penting kita kasih aturan, kamu harus ikut, kamu nggak ikut, ini sanksinya, kamu harus lakukan ini, kamu nggak lakukan, ini sanksinya, tanpa kita berusaha membangun hubungan dengan mereka, nggak usah kaget kalau mereka memberontak. Nggak usah kaget kalau mereka makin besar, makin sulit diatur. Kenapa? Karena ini rumusnya. Otoritas tanpa kedekatan, pemberontakan. Coba kita lihat di dalam kisah Daud ya, 1 Raja-Raja 1 ayat 5-6. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau jadi raja. Ia memperlengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ini perhatikan, Alkitab mencatat seperti ini. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Bayangkan ya, Daud itu raja yang sangat besar. Alkitab mengatakan dia ini orang yang berkenan di hati Tuhan, a man after my own heart. Tapi dia gak pernah ngomong sama anaknya. Tidak ada kedekatan. Dia punya otoritas, dia mau ngomong apa saja, dia raja. Tetapi ternyata sama anaknya dia gak punya kedekatan. Bahkan seumur hidupnya, dia gak pernah ngomong kepada anaknya, menegur, nak, kenapa kok kamu seperti ini? Ini menunjukkan apa? Gak ada hubungan. Ini papa yang gak kenal anaknya. Papa yang gak tahu perkembangan anaknya. Papa yang gak ngerti masalah anaknya. Papa yang gak mau tahu dengan struggle anak-anaknya. Saya tahu kita sibuk ya, para pria, kita bekerja, kita menyediakan banyak hal untuk keluarga dengan segala masalah di pekerjaan kita. Saya mengerti hal tersebut. Tetapi kalau kita nggak mau meluangkan waktu untuk kenal anak kita nggak mau meluangkan waktu untuk berusaha dekat sama dia, kita nggak mau meluangkan waktu untuk berusaha ngerti masalahnya, jangan kaget kalau dia nggak mau dengar kita. Anak zaman sekarang ini, mereka punya teman akrab, namanya AI. AI itu kita bisa ajak ngomong seperti teman. Mereka bisa sangat akrab, dan bahkan ada tercatat bahwa saking akrabnya mereka, sampai anak ini ngomong, I really wanna meet you. Aku pengen ketemu kamu. Gimana ya caranya ya? AI-nya menjawab, oh kamu gak bisa ketemu saya. Tapi kalau kamu benar-benar mau ketemu saya, jalannya cuma satu. Kamu harus bunuh diri. Dan ini dicatat Bapak Ibu. Kenapa? Mereka butuh orang yang dekat sama mereka. Mereka butuh orang yang kenal mereka. Mereka punya keinginan untuk ada orang itu yang care sama mereka. Dan kalau mereka nggak temukan dalam diri kita orang tuanya, saya jamin dunia akan menyediakannya. Pasti. Dan cukup mengejutkan
Satu kali saya pernah mengkonseling seorang anak SD kelas 5. Saya tanya, begitu dia ketemu saya langsung nangis, Bapak Ibu. Perempuan ya, langsung nangis. Saya kaget saya, loh kenapa kok dia langsung nangis? Pastor, can you pray for my friend? Kaget saya, kenapa? My friend is sick, kamu bisa, Pastor Edi bisa nggak kamu doain teman saya? Oh kenapa temanmu? Temanku sakit keras, mungkin umurnya udah nggak panjang, nangis terus dia. Udah kamu jangan nangis dulu, ceritakan temanmu. Dia nangis terus. Oke, saya kasih waktu beberapa waktu sampai dia agak tenang. Kamu bisa nggak ceritakan temanmu? Sakit apa dia? Kita akan doakan temanmu. Temanku ini sakit cancer. Dia cancer, saya lupa cancer apa detailnya. Dan umur berapa temanmu? Umurnya masih kurang lebih sama kayak aku, 10-11 tahun. Terus nangis lagi dia karena masih anak-anak dan sakit seperti itu. Kemudian betapa syoknya saya ketika saya tanya, kapan Pastor Edi bisa doakan langsung temanmu? Di mana temanmu rumahnya? Oh temanku ada di Thailand. Oh oke. Kamu ketemunya di mana? Ketemunya online. Terus kamu udah berapa kali ketemu sama dia? Belum pernah. Di situ saya sadar, kalau kita tidak benar-benar jadi teman bagi mereka, dunia akan menyediakan. Saya nggak ngomong seperti ini ke dia ya. Saya doakan temannya. Saya nggak berusaha ngasih tahu, saya nggak berusaha mengkritik, saya tidak berusaha mengarahkan, belum waktunya. Saya doakan temannya, ayo kita doa sungguh-sungguh buat temanmu. Dari waktu ke waktu saya tanya, gimana temanmu? Kamu udah baikan nggak belum temanmu? Karena saya sadar ketika saya langsung masuk dengan otoritas, apapun yang saya ngomong, dia nggak akan dengar. Takes time, butuh waktu. Nah, di poin yang pertama ini saya punya pesan untuk orang tua. Menanggapi poin yang pertama ini. Anak generasi Z atau generasi Alpha itu butuh hubungan dan kedekatan dan mereka nggak peduli dengan otoritas. Mereka butuh kita punya waktu dengan mereka. Ada batasan di mana kita harus pilih kerja dan keluarga. Ada batasan. Saya tidak menyarankan kita nggak usah kerja terlalu serius, tapi Tuhan akan tunjukkan kepada kita, Roh Kudus akan berbicara ketika kita sudah mencapai batasan itu. Saya juga beberapa waktu yang lalu melayani ada seorang bisnismen, berhasil, kaya raya, punya beberapa perusahaan. Dia datang dari Jakarta bertemu dengan saya. Dia begitu bertemu dia langsung ngomong, saya ini sukses, keluarga saya hancur. Hubungan saya dengan istri saya berantakan, anak saya pernikahannya berantakan. Anak pertama saya cerai. Dan sekarang lagi dekat dengan orang yang gak benar. Anaknya perempuan. Saya nggak tahu mau bikin apa. Saya gali apa yang terjadi. Kenapa dia seperti itu? Karena hubungannya dia dengan papanya juga nggak benar. Hubungannya dia dengan keluarganya juga nggak benar. Dia dibesarkan tanpa hubungan. Dia dibesarkan dengan keluarga kaya yang hanya suplai uang, tapi nggak ada hubungan. Sehingga itu yang dia tahu bagaimana membesarkan anak, sehingga itu yang dia lakukan kepada anak-anaknya. Dan dia tuai hari ini, anaknya nggak karu-karuan juga. Keluarganya hancur. Dalam keadaan seperti itu, apa yang kita bisa bikin? Nggak banyak. Sudah nggak banyak kita bisa bikin. Artinya ketika anak kita sekarang ada di Alpha atau generasi Z, kita masih punya kesempatan. Sejauh yang saya tahu, waktu kita nggak banyak. Sampai mereka usia 15 tahun, setelah itu sudah jauh lebih sulit untuk mengarahkan dan membentuk mereka. Bukan berarti mustahil ya, tetapi jauh lebih sulit. Karena ada golden period dalam kita mengarahkan, mendidik dan membesarkan anak. Kemudian yang kedua, orang tua itu dipanggil untuk menjadi gembala di tengah keluarga dan bukan hanya menerapkan aturan. Ini yang seringkali
kita anak Tuhan kurang menyadari. Orang tua itu adalah gembala di tengah keluarga. Kita bukan hanya pemimpin dalam membuat aturan dan menegakkan aturan, tapi gembala itu mengayomi. Gembala itu melindungi. Gembala itu terhubung, terkoneksi dengan domba-dombanya. Sama dengan di gereja, gembala itu tugasnya bukan berdiri di sini dan kita jauh. Enggak. Gembala itu harus dekat dengan dombanya. Dan itulah kita orang tua adalah gembala di tengah keluarga. Bagaimana aplikasinya? Saya kasih tips sedikit. Yang pertama, usahakan untuk memiliki waktu untuk one on one dengan anak kita. One on one. Paling tidak seminggu sekali, ajak anak kita one on one. Mungkin ajak anak kita, kamu pengen makan apa, Me? Pengen makan apa kok? Nah, atau mau pengen kemana? Kita ajak bersama dengan kita, di situ kesempatan kita ngobrol dengan mereka. Ini kita harus biasakan. Saya seringkali memberikan masukan atau pesan kepada orang tua yang punya anak perempuan, kepada papanya ya, ketika anaknya masih kecil, saya kasih masukan, kamu harus dekat fisikal sama anakmu. Maksudnya harus sering dipeluk, sering digendong, kalau masih kecil ya, sering digandeng kalau sudah mulai agak remaja. Harus. Kenapa? Supaya anak perempuan itu dekat sama papanya. Bukan berarti nggak dekat sama mamanya, tapi harus punya kedekatan khusus kepada papanya supaya pada titik tertentu dia punya kemampuan atau tumbuh kemampuan dalam hatinya untuk membedakan satu kali nanti mana pria yang tulus dan yang tidak. Harus kita lakukan. Apakah ini merepotkan? Ya, merepotkan. Tapi ingat ya, anak itu berkat, bukan beban. Kita harus lakukan itu. One on one, ajak jalan. Nggak usah dulu mamanya ikut atau nggak usah papanya ikut, kita ngobrol dari hati ke hati, dibangun. Kalau saya sama Cliff anak saya ya, setiap hari kita berangkat bareng. Jadi karena dia bersekolah di tempat saya bekerja, jadi dia berangkat sama-sama, sekalipun dia harus nunggu 30 menit, harusnya dia masuk 7.30, saya masuk jam 7, kita harus berangkat setengah 7 kurang untuk bisa saya nggak terlambat. Jadi kita punya banyak waktu di situ setiap hari. Dan di situ kesempatan saya ngobrol dengan dia. Sampai sekian waktu, mamanya itu kalau kasih pesen ya, ketika berangkat, pesannya udah bukan hati-hati di jalan atau jangan lupa pelajaranmu. Pesannya itu ketika kita udah masuk mobil, dia ngomong ke saya, nggak usah kakean diajak ngomong. Karena udah terlalu sering saya ajak ngomong, jadi udah malah di stop. Udah, biarin dia istirahat, nggak usah kakean diajak ngomong. Nah, saya sangat concern Bapak Ibu. Saya pengen masuk dalam kehidupannya, saya pengen tahu apa yang terjadi. Setiap kali pulang sekolah, saya selalu tanya, tell me what happened at school. Ceritain, saya akan ambil waktu 5-10 menit, supaya dia cerita apa yang terjadi di sekolah. Kita harus bangun budaya untuk mau terbuka. Karena kalau kita nggak bangun budaya ini, anak kita akan punya teman curhatnya. Kemudian yang kedua, anak kita akan terlatih untuk menutup dirinya dan bahkan ngomong sesuatu yang nggak benar kepada kita. Dan ini terjadi, di mana anak itu terjadi A, dia cerita ke mamanya B, sekolah ditelepon, dimarah-marahi sama orang tuanya. Ketika ditunjukkan CCTV, yang terjadi bukan A, yang bukan B maksud saya, yang terjadi A. Kenapa anak kecil bisa seperti itu? Karena orang tuanya tidak membangun keterbukaan. Kamu bohong tak hajar. Jangan bohong sama mama. Tapi nggak ada berusaha membangun keterbukaan dan kejujuran di antara kita. Jadi hanya aturan, anak takut. Kalau aku cerita, kenapa kok tanganmu luka? Dia mulai ngarang cerita. Karena ketika dia ngomong apa adanya, dia dimarah. Lebih baik aku ngomong supaya aku aman. Nggak peduli nanti orang tua, guru di sekolah atau temennya di sekolah yang jadi kambing hitam, dia nggak peduli. Anak kelas 2, kelas 1 SD seperti itu sudah.
Bangun keterbukaan. Kemudian kita berusaha harus masuk ke dunia mereka. Main game itu enggak dosa. Nonton YouTube itu juga bukan dosa. Tapi yang jadi masalah ketika kita enggak tahu apa yang mereka lakukan, itu masalah. Kita enggak tahu dia nonton apa. Dia enggak ngerti gamenya ini apa. Ini masalah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus masuk ke dunia mereka. Kamu main apa? Oh, Minecraft. Oh, anak saya lagi main Minecraft ya. Main apa sih Minecraft? Coba show me. Wah, bagus ya. Ini kamu harus bangun ini ya. Iya. Terus kalau kita yang versi yang ini, kita harus berhadapan dengan Enderman, berhadapan dengan villagers dan sebagainya. Saya harus masuk ke dunia mereka, saya harus ngerti. Gitu. Oke, akhirnya saya kasih challenge. Oke, kamu bisa nggak bangun rumahmu jadi yang bagus? Kamu kan pengen jadi arsitek. Oke, nanti Dedi mau lihat rumahmu seperti apa. Oke. Nah, kemudian aturan ditegakkan, ada waktu-waktu yang kita khususkan untuk mereka boleh nonton atau boleh pegang HP dan sebagainya. Ada waktu-waktu yang kita harus batasi, harus jelas batasannya. Karena dosa gadget itu bekerjanya situasional. Ini penting. Dosa gadget itu bekerjanya situasional. Saya kasih contoh ya. Kalau anak kita boleh membawa gadget di kamar dengan anak yang tidak boleh bawa gadget di kamar, mana yang situasinya lebih mendukung untuk mereka bisa jatuh dalam dosa? Masuk di kamar, jelas. Situasional. Nah, anggap saja kita perbolehkan mereka karena mungkin sudah usia masuk di kamar, laptopnya boleh kerja belajar di kamar, mana yang kira-kira situasinya membuat mereka gampang tergoda jatuh dalam dosa, ketika anggap saja pintu masuknya di sini, kemudian mereka taruh meja belajarnya di sini, kursi di tembok, sehingga laptopnya tidak kelihatan, atau kita tempatkan sehingga ketika orang masuk, screen-nya itu langsung bisa dilihat. Langsung bisa tahu ya bedanya ya. Situasional banget. Situasional. Ketika kita nggak membuat aturan yang jelas tentang kapan dia boleh nonton, kapan dia harus stop, kapan dia berapa lama dia boleh menggunakan gadgetnya dan berapa lama dia harus taruh, situasi seperti apa yang boleh main gadget dan situasi seperti apa yang nggak boleh main gadget. Ketika ini nggak jelas, situasional. Nggak usah kaget ketika nanti, biasanya kan terlambat ya. Setelah udah gede baru kita berusaha ambil gadgetnya, kita banting gadgetnya. Udah gak bisa, sudah sulit. Tapi jangan menyerah, langkah pertama adalah adakan pendekatan. Kita harus berusaha mendekat kepada mereka, berusaha ngerti. Misalnya kan kalau anak saya ada aturan, history tidak pernah boleh dihapus. Dan kemudian aturan yang kedua, setiap kali Dedi mau ambil, mungkin ini for the record ya, anak saya masih belum punya gadget. Jadi saya mengambil keputusan, dia tidak saya beri gadget, saya pinjemi gadget dari waktu ke waktu, dan saya berjanji ke dia, nanti kamu usia 15 atau 16, saya akan lihat sejauh mana kamu bisa menguasai gadget ini, karena kalau kamu nggak menguasai gadget ini akan menguasai kamu. Dan jadi saya pinjemin gadget dari waktu ke waktu, setiap kali Dedi minta gadgetnya, at that point kamu harus langsung bisa kasih. Nggak boleh tunggu. Dan kita buat deal, kesepakatan dan dia oke. Ya oke. Dan setiap kali download, you have to ask me first. Harus tanya, download apapun. Karena memang usianya ya. Tapi kalau anaknya sudah 15, 16, 17, cara pendekatannya sudah berbeda Bapak Ibu. Pendekatannya sudah berbeda. Karena ini saya terapkan karena anak saya masih usianya, saya terapkan dari usia sejak dia kecil. Saya berikan aturan-aturan, kesepakatan. Jadi saya tidak bilang ini aturan, saya selalu mengatakan ini kesepakatan. Jadi dia bisa negosiasi di awal, gimana kalau 2 jam, gimana kalau sebelum makan, gimana kalau... Akhirnya kita buat kesepakatan setelah deal, oke ini kesepakatan, kamu harus lakukan. Seperti itu. Kemudian ini yang penting, pesan yang penting di poin yang pertama, kita harus berani terbuka dengan kegagalan kita. Kita nggak bisa pura-pura jadi orang tua yang perfect, nggak bisa. Anak zaman sekarang itu dia bisa mencium kemunafikan itu 10 km jauhnya. Dia bisa tahu, munafik nih orang ini.
nggak bener nih. Dia fake. Betul ya? Fake. Nah, jadi kita harus berani membuka diri untuk I'm struggling in this. Misalnya kita marah begitu ya. Ya kita ngomong, sorry tadi papa kehilangan kendali. Nggak seharusnya papa marah. Ketika kita melatih hal tersebut, anak bisa mengerti dan menyelami bahwa ternyata papaku ini bukan orang yang pura-pura sempurna, nggak bisa sempurna, nuntut aku sempurna. Poin yang kedua, dari pelajaran hidup Daud, dosa orang tua yang tidak dibereskan akan menjadi lebih besar dalam hidup anak kita. Ini prinsip. Dosa orang tua yang enggak dibereskan akan jadi lebih besar dalam hidup anak. 2 Samuel 2 ayat 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu untuk selama-lamanya. Daud berzina dengan Batsyeba. Apa yang terjadi? Anaknya memperkosa saudaranya. Amnon memperkosa Tamar. Next slide, bisa maju. Daud merencanakan pembunuhan Uria, Absalom membunuh saudaranya dan merencanakan pemberontakan kepada papanya. Daud mengambil apa yang bukan jadi miliknya, Adonia anaknya merebut apa yang bukan haknya. Jadi prinsipnya, anak kita itu mendengar apa yang kita katakan. Jadi ketika kita ngomong, mereka tuh dengar. Tetapi masalahnya, mereka melakukan apa yang kita lakukan. Mereka dengar apa yang kita katakan, mereka lakukan apa yang mereka lihat dari kita. Dan pada akhirnya kita mewarisi apa yang menjadi nilai hidup kita. Jadi jangan berpikir bahwa dengan kita ngomong misalkan begini ya, kamu ini ya jangan ngerokok, nggak boleh ngerokok itu nggak bagus. Tapi papanya, mereka dengar nggak boleh ngerokok, tahu aturannya, tapi mereka ikut papanya. Mereka lakukan apa yang mereka lihat. Dan nilai hidup kita akan diwarisi kepada anak kita. Itu yang akan terjadi. Itu sebabnya kita sebagai orang tua punya tugas yang berat menjadi teladan. Ini tugas yang berat. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus membackup dengan perbuatan kita. Ketika kita memberikan aturan, kita harus membackup dengan hidup kita. Ketika kita mengatakan kepada anak kita, jangan main HP terus, dan kita main HP terus, sulit bagi mereka untuk bisa mencerna hal tersebut. Kita akan dianggap munafik luar biasa. Titus 2 ayat 6-7. Demikianlah orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, ini aturan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Aturan itu perlu, kesepakatan itu penting, tetapi yang lebih penting daripada itu, menjadi teladan dalam melakukannya. Ini tugas yang sangat berat, sangat berat. Kenapa? Kita tahu aturan ini baik, tapi kita sendiri struggle. Itu sebabnya kita harus berani ngomong dengan tantangan, kesulitan, dan kegagalan kita. Ayo kita sama-sama yuk, Papa juga belajar supaya kita nggak seperti ini. Ayo sama-sama yuk, supaya kita jadi lebih baik. Harus berani seperti itu dengan anak zaman sekarang. Yang ketiga, yang terakhir. Prinsip yang ketiga, orang tua yang rohani, kita kembali dulu, ada aplikasi yang perlu kita lakukan. Dan bagaimana aplikasinya? Yang pertama, kita perlu yang namanya blind spot partner. Jadi dalam hidup kita semuanya kita punya yang namanya blind spot ya. Blind spot itu istilah ketika kita nyetir, kan ada titik di mana kita nggak bisa lihat, spion nggak bisa lihat, kemudian spion di kiri kanan juga nggak bisa menunjukkan, itu blind spot. Kalau kita nggak waspada dengan ini, ada motor di blind spot kita, kemudian kita belok kanan, terjadi kecelakaan.
Kita butuh partner untuk menunjukkan blind spot kita. Mungkin itu istri kita atau suami kita. Kita ngomong, kira-kira apa ya yang aku harus kembangkan supaya kita bisa mempersiapkan atau mendidik anak-anak ini lebih baik. Oh, kamu seperti ini. Kamu itu kurang, kalau ngomong itu harus seperti ini sama anakmu. Nah, ini blind spot. Kita nggak sadar. Orang lain akan bisa lihat. Nah, mungkin bisa jadi ini teman atau sahabat kita yang kita percaya untuk bisa membantu untuk melihat kehidupan kita. Kemudian langkah selanjutnya kita harus saling membuka diri dan melawan dosa bersama-sama. Harus dilawan. Dan yang ketiga, minta bantuan mentor rohani. Kalau memang situasinya sudah sangat tidak terkendali dan sulit, kita harus datang kepada mentor rohani, Bapak Gembala atau pelayan-pelayan Tuhan untuk kita bersama-sama membicarakan hal tersebut, berdoa dan mencari jalan keluar. Ini penting. Karena masalah dosa ini serius. Kalau dosa itu nggak dibereskan dalam diri orang tua, itu akan kita wariskan dan termanifestasi lebih lagi dalam diri anak-anak kita. Yang ketiga ya, yang terakhir. Orang tua yang rohani itu akan mengutamakan kekekalan, memprioritaskan kekekalan dan bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang instan. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 2-3. Ini adalah perkataan terakhir Daud sebelum dia meninggal kepada anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Luar biasa bagus sekali nasihatnya. Tapi sayangnya terlambat. Dia sampaikan nasihat yang sangat bagus. Takutlah kepada Tuhan, hiduplah menurut perintah-perintahnya. Kalimat yang dia katakan sebelum dia meninggal dunia. Bandingkan sebetulnya dengan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6-7. Ini seharusnya yang kita lakukan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini berbicara tentang apa? Kitab Taurat ini hendaklah engkau ajarkan kepada anak-anakmu kapan berulang-ulang ketika engkau duduk, engkau bangun, engkau berdiri, engkau dalam perjalanan, berbaring, dan engkau di mana saja engkau bicarakan, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dari sejak mereka kecil. Ini yang seharusnya dilakukan. Kita orang tua, anak Tuhan, kita yang dengar firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu dengar, ikuti perintah firman, prioritaskan kerohanian anak kita. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip firman Tuhan perlu kita tanamkan dari sejak sedini mungkin. Karena kalau tidak, mereka akan mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia. Pasti. Ini yang membuat anak kita kuat. Kalau di sekolah, saya memberi istilah namanya biblical worldview. Artinya apa? Bagaimana menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh. Misalkan ketika saya nggak bisa mengerjakan ujian, teman-teman saya nyontek. Bagaimana Alkitab mengatakan mengenai peristiwa ini atau situasi ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah ini perlu prinsip yang ditanamkan dalam diri anak-anak kita supaya prinsip firman Tuhan itu bisa diterapkan dalam kehidupan realita sehari-hari. Kalau dalam prinsip sederhana di sekolah mereka sudah gagal, nanti di tempat kerja, teman-teman kantor semuanya nyuri.
Mereka kaya. Saya hari ini pengen kaya juga. Apa yang harus saya lakukan? Sama. Nah, yang lebih sulit lagi ya. Saya dibully. Apa yang saya harus lakukan kepada si pembuli? Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada saya ketika saya ada dalam keadaan dibully? Seperti apa? Oh, kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni. Ya, realitanya, Daddy. What should I do? Wah. Satu kali saya pernah khotbah di anak KGA, umur 4-5 tahun ya. Saya cerita panjang lebar, terus kemudian sebagai kesimpulan saya merefleksi, saya tanya, Hai Audrey, kalau misalkan kamu mendapat, misalnya ada teman yang jahat sama kamu, terus misalkan kamu lagi sedih, kamu lagi takut, what are you gonna do? Apa yang kamu lakukan? Terus dia dengan polosnya ya, anak usia 4 tahun, 5 tahun ya, I will pray. Wah, seneng ya kalau kita udah ngajar terus anak, I will pray. Loh, kamu pray kepada siapa? I will pray to Jesus. Wah, terus saya tanya lagi, kalau kamu pray ke Jesus, memang Yesus akan mendengar? Yes, Yesus pasti mendengarkan kalau aku pray. Wah, senang sekali kalau kita seperti itu. Saya datang ke temannya yang lain. Hey, sekarang kamu ya, kalau misalkan kamu lagi main-main, terus kemudian mainanmu diambil sama temanmu, apa yang kamu lakukan? Saya berharap I pray, ya kan? Kalau temanku ambil, I pukul. Dari mana dia belajar itu? Saya nggak menghakimi, kemungkinan besar di rumah. Paling tidak dia lihat. Ini sangat penting Bapak Ibu. Nilai-nilai yang kita tanamkan supaya dalam realita kehidupan sehari-hari, mereka punya kemampuan secara kognitif dan mental yang kuat untuk bisa menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah kunci kesuksesan anak kita. Saya berani mempertaruhkan hidup saya untuk hal ini. Takut akan Tuhan, seperti dikatakan tadi ya. Hendaklah kamu takut akan Tuhan, ikuti perintahnya, maka kamu akan berhasil dan kau akan beruntung, kata Daud. Itu kuncinya. Kadang orang tua itu takut ya. Anak yang penting dibiayai masuk sekolah yang paling bagus. Kamu harus sekolah yang tinggi, kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Tapi lupa kunci yang sebenarnya yang dikatakan firman Tuhan untuk mencapai keberhasilan. Kita lupa. Sehingga kita berpikir dengan kita biayai mereka sekolah yang paling bagus, kuliah yang paling tinggi, dan kemudian kita kerja setengah mati. Kita nggak punya waktu untuk anak kita karena kita berpikir, aku pengen anakku sukses, caranya gimana? Tak biayai sekolahnya, wis pokoknya aku kerja setengah mati. Mulia sih apa yang kita lakukan, tapi kita miss the point. Kita miss the point. Anak kita kuliah ke luar negeri pulang ateis. Saya mendengar banyak cerita. Seperti itu. Ke gereja setiap minggu sama papa mamanya, kuliah ke Kanada, pulang ateis. Bapak Ibu, ada batasan di mana kita harus memilih bekerja atau keluarga. Saya jamin tidak ada taman yang kalau kita biarkan, dia tumbuh jadi indah. Nggak ada. Gimana taman kita mau jadi indah? Kita harus ambil waktu, siram tiap hari, kasih pupuk, cabut rumput-rumput liarnya, kita potong. Itu apa? Waktu dan tenaga semuanya. Barulah taman itu akan jadi indah. Bertahun-tahun kemudian, kita akan bisa melihat, wah, gak sia-sia apa yang aku tabur kepada anakku selama ini. Ini berbicara investasi. Dan satu kali nanti ketika mereka besar, kita harus melakukan satu tugas yang paling berat sebagai orang tua. Yaitu apa? Melepas mereka. Kita terlalu terbiasa ada dalam hidup mereka, pegang kendali hidup mereka,
Dan ini sangat berat. Ini menimbulkan luka kalau kita nggak hati-hati melepas anak-anak kita. Pesan dari poin yang ketiga, ayo kita bangun kerohanian dan prioritaskan iman dalam hidup anak-anak kita. Contohnya, ajak anak kita untuk baca firman Tuhan setiap hari. Caranya gimana? Ya kita harus baca juga. Kalau kita suruh mereka baca firman Tuhan, kita nggak baca firman Tuhan, ya mereka akan jadikan itu sebagai legalitas. Anak kita akan bertumbuh secara legalis, pinter menghakimi, pinter pura-pura dan munafik. Kemudian ajak mereka ibadah, biasakan beribadah. Kan bisa ibadah online, jangan Bapak Ibu. Biasakan ibadah onsite, bertemu dengan komunitas, itu rohani dan itu alkitabiah. Kemudian jadikan berdoa itu gaya hidup. Bukan berdoa ketika ada masalah, bukan berdoa ketika ada kebutuhan, tapi jadikan berdoa itu sebagai gaya hidup. Gunakan doa itu sebagai bentuk nilai-nilai yang kita tanamkan. Jadi poin pertama, jadi pertolongan pertama dan bukan pertolongan terakhir dalam hidup kita. Itu sebabnya kita ajarkan anak kita berdoa. Kemudian kita ajarkan nilai dan prinsip firman dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka tanya, "Pa, ada temanku yang seperti ini, Ma, ada temanku seperti ini, Ma, pekerjaanku kok kayak gini, Ma, bosku kayak gini." Jangan jawab berdasarkan nilai dunia. Hati-hati. Teman kerjaku kayak gini loh, aku ini difitnah gini-gini. Bales. Kamu masa nggak bisa? Kalau nggak bisa ini loh, nonton drama Korea ini. Wah, penuh dengan trik dan pengkhianatan di situ. Belajari, waduh, kacau Bapak Ibu. Ketika kita memberikan masukan, berikan prinsip firman untuk mengatasi masalah yang terjadi kepada anak-anak kita setiap hari, di usia berapapun. Pesan terakhir di poin yang ketiga ini, jangan menunggu di akhir nafas kita, sampai nanti kita memberikan instruksi agar mereka hidup takut Tuhan. Upayakan hari ini sebagai bagian terpenting dalam hidup mereka. Lakukan apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip sederhana dalam firman Tuhan ini. Tujuannya apa? Masa depan anak-anak kita. Karena apa gunanya keberhasilan kita, tapi kehancuran mereka? Gak ada gunanya. Lebih baik kita yang hancur, mereka berhasil. Ayat yang terakhir. Didiklah anak muda, kata didiklah ini dalam terjemahan asli, kamu harus punya komitmen investasi waktu dan tenaga. Itu kata yang asli. Jadi bukan hanya sekedar uang, bukan. Tapi kamu harus punya komitmen terus-menerus. Investasi waktu, investasi tenaga. Anak muda ini berbicara tentang anak dari sejak dia bayi sampai usia selama dia masih ada di rumah kita, itu anak muda. Kata yang digunakan. Jadi artinya selama mereka ada dalam kuasa kita, pengaruh kita di rumah kita harus terus menginvestasikan waktu, tenaga, biaya, kekuatan kita untuk mendidik mereka menurut jalan yang patut baginya, yaitu jalan-jalan Tuhan. Prinsip-prinsip firman Tuhan. Ketika ini kita lakukan, kita sedang menyirami, memangkas, memupuk taman yang ada di rumah kita. Janji firman Tuhan, pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau kita nggak lakukan, jangan kaget ketika dia dewasa dan tua, hidupnya jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita lakukan, kita didik, kita bina dengan baik, kita juga tidak perlu kaget ketika sampai tuanya, dia tidak melenceng dari jalannya. Saya berdoa, setiap orang tua yang ada di tempat ini maupun yang mendengar secara online, kita bertumbuh dan belajar untuk menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita. Semua demi kebahagiaan, keberhasilan, masa depan anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari sejenak kita akan datang kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau lihat kami para orang tua di tempat ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu, para orang tua, yang Bapak Ibu dengar firman Tuhan, dan Bapak Ibu berkata dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, tolong saya jadi orang tua yang baik. Mampukan saya Tuhan, supaya saya bisa menjadi teladan dan gembala di tengah keluarga bagi kebahagiaan dan keberhasilan anak-anakku. Kalau ada orang tua yang seperti itu, kita sama-sama angkat tangan. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami sadar Tuhan, ini adalah tugas yang sulit dalam kehidupan kami. Tugas yang sangat berat. Tuhan tolong, mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan berikan kekuatan, berikan kami hikmat. Tuhan tolong, biar Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Turunkan tangan Bapak Ibu. Hari ini mungkin ada kita yang sadar dan kemudian kita tahu bahwa ini semua gara-gara aku nggak lakukan semuanya dengan benar, anakku sekarang ada dalam banyak masalah. Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, tidak perlu takut. Daud dengan segala borok dan kekurangannya, Tuhan pakai keluarganya untuk menjadi nenek moyang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya apa? Kegagalan kita bukan akhir segala-galanya. Masih ada harapan bagi anak-anak kita. Masih ada harapan bagi mereka. Yang perlu kita lakukan, kita doakan dan serahkan mereka kepada Tuhan. Mungkin tangan kita sudah nggak bisa pegang mereka lagi. Dia sudah jauh. Kita sudah nggak bisa ngomong lagi, karena dia sudah bisa hidup dengan kakinya sendiri. Kita udah nggak punya otoritas lagi. Tapi kita punya kuasa doa yang bisa menjamah dan mengubah hidup mereka. Hari ini jangan kecil hati, jangan patah semangat. Mulailah bertekun dalam doa. Doakan mereka, percayalah Tuhan sanggup mengubahkan yang paling sulit sekalipun. Yang terakhir hari ini, kalau mungkin kita sebagai anak, kita masih punya papa mama dan kita tahu bahwa kita nggak dibesarkan dengan cara yang benar. Kita punya orang tua yang sangat otoriter, mereka nggak mau ngerti, nggak mau tahu, kita dihajar, dipukul dan diperlakukan tidak adil. Dan kita sakit hati. Hari ini kita harus ampuni mereka. Ampuni papa kita, ampuni mama kita. Ampuni mereka. Berapa kali mungkin kita menyalahkan, saya ini seperti ini gara-gara papa, gara-gara mama. Kalau enggak saya enggak akan kayak gini. Saya ini penuh dengan kebencian gara-gara papa, gara-gara mama. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Tuhan, Kau lihat hati, setiap hati kami. Tuhan, Kau jamah, biar kami punya kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Mungkin ada di antara kami yang papanya sudah meninggal, mama sudah meninggal. Tapi kami menyimpan luka. Berikan kekuatan untuk kami mengampuni mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Biar firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan kami. Mengubahkan kehidupan kami secara pribadi terlebih dahulu. Dan mengubahkan keluarga kami, anak-anak kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Pastor Edi. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Untuk membangun hubungan intim, gereja mengajak
semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan pada Rabu pukul 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan Komsel GB Hope bisa Bapak Ibu Saudara lihat di tayangan di layar depan. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang masih Engkau beri. Atas kemurahan-Mu, kasih-Mu, kami boleh berhimpun dalam keadaan baik di tempat ini Tuhan. Bersuka cita memuji menyembah-Mu. Terima kasih pagi ini buat tuntunan-Mu Tuhan, khususnya berbicara tentang parenting atas setiap kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami sadar kami sebagai orang tua kami punya banyak kelemahan dan keterbatasan Tuhan. Untuk itu kami minta kasih karunia-Mu Tuhan. Beri kami hati yang bijaksana, hati yang sabar, hati seperti hati-Mu Tuhan. Beri kami hikmat untuk membesarkan anak-anak kami. Jadi berkat teladan buat anak-anak kami. Mewarisi harta yang sangat berharga dalam hidup kami buat anak kami. Yaitu hati yang takut akan Tuhan kepada anak-anak kami. Hati yang mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hidup itu. Kami berdoa untuk Pendeta Edi. Kami minta Tuhan, berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Engkau pakai hidupnya lebih lagi Tuhan. Di dalam pengembalaan dan pelayanannya Tuhan. Kami minta Tuhan kasih karunia-Mu. Hingga Pak Edi mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidupnya. Berkati istri serta anaknya. Berkat yang sama kami minta Tuhan atas gembala kami Pak Hari di tempat ini. Kami minta hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin segenap umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang Kau ingini Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Berkati seluruh umat-Mu GB Hope. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan. Selaras dengan firman-Mu Tuhan, menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Mari tuntun, pimpin hidup kami Roh Kudus, hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam jalan-jalan yang Tuhan mau. Hidup kami boleh menjadi saksi terang berkat bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, kami melepas berkat buat Indonesia Tuhan. Kami minta Tuhan hati yang Kau landa bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami minta Tuhan, hujani Indonesia dan pertobatan serta keselamatan daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia Tuhan. Berkati segenap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas seluruh pemimpin kami. Agar kebijaksanaan yang dibuat boleh mesejahterakan rakyat Indonesia. Berkati persembahan kami Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.